Dua kubu yang akan berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar bersih tegang. Polisi pun kemudian memisahkan kedua kubu yang nyaris bentrok. Ketegangan antara anggota organisasi Massa Sunda dan massa yang mengawal pemeriksaan Rizik Syihab terjadi di depan Mapolda Jawa Barat. Kepolisian yang berjaga pun langsung memisahkan kedua kubu tersebut agar keributan tidak meluas. Kubu yang mengawal Rizik Syihab digiring ke gerbang keluar Mapolda, sementara kubu satu lagi dipindahkan ke gerbang masuk Mapolda Jabar. Sementara itu arus lalu lintas di sekitar depan Mapolda Jabar ditutup dan polisi memberlakukan kontraflow. Sementara itu Rizik Syihab yang akan diperiksa oleh Polda Jabar belum juga hadir. Rizik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara. Pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat. Ya, rencananya pada hari ini Rizik akan memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diperiksa terkait dugaan penghinaan lambang dan dasar negara. Dan jelang kedatangan Rizik Syihab, pengamanan di markas kepolisian daerah Jawa Barat mulai diperketat. Setiap tamu yang akan masuk ke Mapolda Jabar diperiksa satu persatu. Kendaraan taktis pun telah disiagakan untuk mengamankan jalannya pemeriksaan selain 500 personel polisi yang diturunkan. Diperkirakan para pendukung Rizik Syihab akan datang ke Mapolda Jabar, sementara ada juga kelompok masyarakat lain yang mendukung polisi dalam menyelidiki kasus ini. Sekitar 10.000 masa yang akan datang. Nah, ini yang kita akan siapkan pengamanan, sudah kita siapkan sekitar 4 SSK, 4 SSK Brimob dan 3 SSK dari sebagian mobil dari Sabara sendiri, dan kekuatan yang sekitar kita akan repot unjuk rasanya ada di Mapolda, kekuatan kita full di Mapolda. Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab hari ini dipanggil Polda Jawa Barat untuk diperiksa atas kasus dugaan pelecehan Pancasila. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Syasa Wisastro langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syasa, apakah Rizik Syihab hadir memenuhi pemanggilan Polda Jabar? Ya, Marvin, Rizik Syihab pada pemanggilan keduanya kali ini hadir untuk memenuhi panggilan dari kepolisian daerah Jawa Barat. Hari ini Rizik Syihab tadi datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Tadi pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Rizik Syihab ini disambut oleh ribuan pendukungnya yang memang sejak pagi tadi telah berkumpul di depan Mapolda Jawa Barat, karena banyaknya pendukung Rizik Syihab yang berada di depan Mapolda, sehingga kedatangan Rizik Syihab tadi dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Nah, Rizik Syihab pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat ini langsung menuju ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, tempat di mana saat ini pemeriksaan Rizik Syihab sedang berlangsung, dan Rizik Syihab dikawal oleh dua pengacaranya selama pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hari ini Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terlapor, yang mana sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan. Sementara itu, ribuan pendukung dari Rizik Syihab ini masih berada di luar Mapolda Jawa Barat hingga saat ini, namun kondisinya hingga siang hari ini kondusif, tidak terlihat adanya ketegangan yang terjadi di depan gedung Mapolda Jawa Barat sampai siang hari ini. Dan penjagaan juga dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Sekitar 800 personil pihak kepolisian telah diturunkan sejak pagi tadi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di depan Mapolda Jawa Barat. Dan hari ini merupakan panggilan kedua, yang mana panggilan pertama Rizik Syihab terjadi pada tanggal 5 Januari yang lalu, namun tidak dapat dipenuhi oleh Rizik Syihab dengan alasan sakit. Marvin. Syasa Wisastro melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.
Dan kita akan ke informasi lainnya, pemirsa. Fraksi Gerindra dan di DPR tengah menggulingkan rencana pembentukan Pansus Makar. Rencana pembentukan Pansus ini digulingkan terkait proses hukum dan juga penangkapan 11 terduga makar pada Desember kemarin. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Jessica Wawor langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jessica, seperti apa sikap para fraksi untuk menanggapi pembentukan dari Pansus Makar ini? Ya, Zakia, sikap anggota DPR maupun fraksi masih beragam terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Adapun rencana pembentukan Pansus Makar ini datang dari atau merupakan usulan dari anggota DPR fraksi Gerindra Weni Waro, dan ini masih sebatas wacana saja dan belum ditindaklanjuti di Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Namun ketika kami mengkonfirmasi dan mencoba bertanya bagaimana pandangan sejumlah anggota DPR dan juga fraksi terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar tersebut, anggota DPR dari fraksi P3 yaitu Ahmad Baidowi menyatakan pembentukan Pansus Makar dinilai tidak memiliki urgensi, apalagi saat ini proses hukum tengah berjalan. Malah fraksi P3 menyarankan diharapkan DPR maupun masyarakat cukup mengawal proses hukum yang tengah saat ini berlangsung di pihak kepolisian. Sementara itu juga fraksi P3 menyatakan proses hukum yang tengah berjalan terhadap 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada Desember lalu sudah berdasarkan atau memiliki bukti yang cukup kuat. Adapun juga sejumlah fraksi yang menolak terkait dengan pembentukan pembentukan Pansus Makar maksud kami, yaitu seperti misalnya fraksi PDIP, fraksi Nasdem dan juga fraksi P3. Sejumlah fraksi belum menyatakan sikap secara resmi, namun pimpinan DPR menyatakan rencana pembentukan Pansus Makar merupakan hak setiap anggota DPR. Untuk pembentukan Pansus sendiri harus memenuhi usulan, yaitu usulan ini paling tidak disetujui oleh 25 anggota DPR yang terdiri dari lebih 2 fraksi. Berikut kami sampaikan atau menampilkan sedikit bagaimana tanggapan dari pimpinan DPR dan juga anggota DPR terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Kalau Pansus itu selalu merupakan usulan anggota, ya silakan saja. Ya, saya sendiri mau menjadi pengusul, ya. Kalau Pansus itu dibentuk, sebab terus terang menurut saya sudah mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran, dan ini tidak baik sekali bagi negara demokrasi. Ya, demokrasi tidak mengadili pikiran. Negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat. Ya, oke. Pertama, usulan anggota DPR untuk membentuk sebuah pansus itu hak, gitu kan. Tetapi dalam konteks ini, kalau kaitannya membentuk Pansus Makar, P3 belum melihat urgensi untuk membentuk pansus itu. Jadi apa gunanya? Sudah ada kepolisian gitu. Tentunya kepolisian itu melakukan tindakan sejauh ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Menanggapi rencana pembentukan Pansus Makar ini juga, fraksi PAN turut menyatakan pendapat dan berpandangan bahwa pada dasarnya rencana untuk membentuk Pansus maupun usulan pembentukan Pansus termasuk Pansus Makar adalah hak setiap anggota DPR. Namun Sekretaris fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan baiknya rencana pembentukan Pansus Makar ini tidak terlalu digiring kepada muatan politis sehingga tidak akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di pihak kepolisian. Zakia. Ya, baik. Terima kasih Jessica Wawor atas informasi. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka menuntut soal kenaikan harga mulai dari harga cabai hingga bahan bakar minyak. Segera kita akan mengetahui kondisi terkini jalannya aksi mahasiswa ini dengan bergabung kembali bersama Kesia Netania dan juru kamera Aditya Eko Utomo, pilot drone David Sibarani langsung dari kawasan Istana Jakarta Pusat. Kesia, bagaimana suasana terkini saat ini di depan Istana? Ya, selamat siang Carlos. Memang rencananya hari ini gabungan dari kira-kira ada 121 badan eksekutif mahasiswa dari seluruh Indonesia akan melakukan kegiatan unjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, khususnya memang terkait dengan kenaikan harga dari mulai harga BBM, kemudian harga bahan pokok seperti cabai. Namun rencananya memang dijadwalkan akan dimulai pukul 10 unjuk rasanya, akan tetapi sampai saat ini memang mungkin saya dapat
gambarkan situasi terkini. Saat ini belum terlihat ada kumpulan massa dari mahasiswa yang berkumpul di sekitaran Istana Negara, tepatnya di Silang Monas. Akan tetapi tadi kami memang sempat melihat ada beberapa mahasiswa dengan menggunakan jas alma mater kampus tertentu yang memang sudah berkumpul sekitar belasan orang, tapi memang belum terlalu banyak massa di sini, dan direncanakan akan ada sekitar 700 hingga 1000 massa yang akan berkumpul di depan Istana Merdeka untuk menyampaikan orasi, dan ini orasinya memang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang ada di dalam istana. Dan meskipun massa belum terlihat sampai saat ini, akan tetapi ini mungkin dapat terlihat di layar Anda bahwa sejumlah anggota kepolisian sudah mulai standby atau berjaga-jaga di Silang Monas ini untuk mengantisipasi datangnya massa yang nanti rencananya akan datang dari kawasan Patung Kuda ke kawasan Silang Monas ini untuk berorasi. Di sini memang tidak dikatakan secara langsung ada berapa anggota kepolisian, akan tetapi memang dikatakan ini cukup untuk mengawal jalannya orasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tersebut. Ini memang masih kita nantikan orasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa, dan memang masih ditunggu mereka berkumpul karena dari informasi yang saya dapatkan di lokasi memang mahasiswa masih melakukan kegiatan di kampus mereka masing-masing, kemudian akan datang ke kawasan Silang Monas ini bersama-sama sekitar pukul 12. Dan yang menarik, Carlos, di sini adalah aksi unjuk rasa ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga akan dilakukan di 19 kota besar di seluruh Indonesia, di antaranya di Aceh, di Padang, kemudian di Surabaya, di Bandung, dan bahkan sampai di Papua juga ini akan dilakukan aksi unjuk rasa yang merupakan aksi unjuk rasa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Carlos. Kita tahu bahwa seperti yang disampaikan tadi ada beberapa keprihatinan, misalnya harga yang saat ini sedang melambung tinggi, kemudian juga kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu kemudian keprihatinan apa sebenarnya yang akan diekspresikan oleh para mahasiswa ini dalam aksinya yang akan digelar di depan istana ini? Ya, Carlos, dari informasi sementara yang kami dapatkan memang mahasiswa ini akan menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan sejumlah kebijakan yang mereka nilai saat ini tidak pro atau kurang pro terhadap kesejahteraan rakyat. Di antaranya adalah maksud kami di antaranya adalah menuntut penurunan harga bahan pokok, di antaranya cabai yang saat ini naik dengan sangat drastis atau dengan sangat tajam mencapai angka di atas Rp100.000, padahal biasanya cabai ini hanya Rp30.000. Selain itu juga mahasiswa menuntut penurunan harga bahan bakar minyak karena dirasa harga bahan bakar minyak juga tidak sesuai dengan kemampuan dari masyarakat kebanyakan. Dan selain itu, yang berdasarkan isu yang saat ini masih hangat, yaitu mahasiswa ini juga menuntut agar mengembalikan subsidi terhadap listrik 900 volt ampere dan memberikan subsidi terhadap masyarakat yang masih menggunakan listrik 900 volt ampere. Dan selain itu juga mahasiswa ini akan menuntut agar pemerintah lebih mengeluarkan kebijakan dengan sosialisasi yang lebih transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih atau lebih bisa berancang-ancang dan menerima kebijakan-kebijakan tersebut, dan tentunya yang diharapkan adalah kebijakan yang lebih pro kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Carlos. Baik, ada berbagai keprihatinan dan kita akan tunggu apa kemudian yang nanti akan disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan mahasiswa yang akan berunjuk rasa yang sampai saat ini masih berkumpul di depan istana. Kesia, tetap di tempat Anda untuk laporan selanjutnya dari sana. Terima kasih untuk laporan kali ini.